Jadi marketer tuh susah-susah gampang ya. Jadi ada yang mati-matian nguasain teori, ikut kuliah marketing panjang lebar, ikut short course lagi, baca buku marketing segala macam gitu ya. Apal segala macam definisi-definisi teori marketing gitu ya. Tapi ujung-ujungnya begitu jalanin, kok nggak bisa gitu ya, kok nggak jalan ya gitu ya. Tapi di sisi lain ada yang nggak tahu teori. Kalau interview tuh, aduh celingak-celinguk deh, kayak nggak pernah bisa jelasin dengan ajak gitu. Tapi kalau dilihat track recordnya, kalau ngebahas apa aja yang lo kerjain gitu ya, hasilnya nyata gitu ya. Perdebatan antara teori dan praktek pun akhirnya jadi muncul gitu ya. Ada yang bilang marketing tuh ilmu pasar gitu ya, teori tuh nggak penting lah gitu kan. Sampai ada salah satu motivator terkenal di Indonesia yang mempopulerkan istilah marketing bullshit alias marketing tai kebo gitu ya. Karena apa? Karena terlalu banyak teori, nggak aplikatif gitu ya. Terus tapi mereka bilang gitu, kalau lo nggak ngerti teorinya, gimana lo bisa jalanin, gimana lo bisa konsisten? Jangan-jangan ketika berhasilnya kebetulan aja berhasil gitu. Dan gimana tuh habis itu bisa delegate ke yang lain, gimana bisa replicate ini kalau nggak ada teorinya gitu kan. Tapi faktanya ya begitu ya, ada yang udah hafal teori nggak berhasil secara profesional, sementara ada yang buta teori gitu ya tapi hasilnya oke gitu kan. Ya apalagi di era digital ini ketika banyak hal yang bisa dibuktikan gitu ya, terus habis itu seolah-olah jadi gampang gitu, kita bisa try and error, terus habis itu lihat hasilnya, terus oh ini gini gitu ya. Walaupun nanti harus hati-hati lagi, sesuatu yang jalan sekarang belum tentu jalan terus. Contoh apa? Ini contoh yang dari dulu gue sering pakai ya. Kalau kita pakai terminologi atau mindsetnya orang-orang digital. Orang digital kan mikir tuh, coba aja kita punya kreatif 100 biji dilempar, mana yang terus habis itu performance-nya paling bagus, ya udah itu aja yang digedein, yang lainnya nggak usah, tanpa mengonsider apapun. Tapi kayak gini, kayak kita jualan analoginya kalau dalam hidup ya. Orang dikasih makanan ada 10 macam makanan, yang 9 itu pahitnya ampun-ampunan, yang ke-10 itu manis gitu ya. Terus orang makan yang mana? Kemungkinan besar orang makan yang manis gitu ya, karena manis itu lebih banyak disukain orang gitu ya. Tapi terus abis itu terus kita bilang tuh kan manis, oke kan? Iya bener gitu. Tapi abis itu kalau kita gedein dan kita ayo udah kasih dia terus yang ini, orangnya diabetes gitu kan, akhirnya mati muda berat gitu ya. Nah itu tadi, jadi sesuatu yang jalan dalam jangka pendek belum tentu jalan dalam jangka panjang. Itu yang trikinya ketika kita cuma try and error, cuma ngelihat learning by doing, terus ngeliatin ada hal-hal yang butuh waktu untuk keluar risikonya, untuk baru tiba-tiba rusak di ujung gitu ya. Ya itu dia. Nah tapi kita perlu ngerti gitu ya sebelum kita lanjutin ya, di luar kelompok ini ya seolah-olah kita nggak boleh tutup mata bahwa kan kita baru ngomongin dua, satu kelompok yang jago teori nggak bisa praktek, satu lagi yang jago di lapangan prakteknya luar biasa tapi teorinya nol besar gitu ya. Di luar dua kelompok ini ada orang-orang yang bisa dua-duanya, yang teorinya jago dia bisa ngejelasin dan ketika dijalanin perform juga gitu ya. Atau sebaliknya yang teorinya nggak ngerti, suruh ngejalanin juga ada ngaco deh. Nah tapi dua yang barusan ini nggak usah dipikirin. Kita fokus sama yang teori dan praktek aja ya. Yang jago teori doang, yang jago praktek doang. Kenapa bisa gitu sih? Emang bisa ya? Orang jago teori doang nggak bisa praktek, atau orang jago praktek doang nggak bisa teori? Nah untuk ngerti itu kita harus ngerti bahwa balik lagi manusia itu punya dua mode berpikir, pilot dan autopilot. Yang pilot itu di running dengan conscious mind, yang autopilot itu di running dengan subconscious mind gitu ya. Nah kita dalam sehari-hari menggunakan dua-duanya, walaupun sebagian besar menurut penelitian itu lebih banyak pakai autopilot. Kenapa? Karena program dasar otak manusia itu adalah seek pleasure, avoid pain, dan conserve energy. Nah ini bagian dari conserve energy tadi, supaya hemat pakai autopilot aja. Kenapa? Karena autopilot itu bisa benar-benar bandwidthnya tuh gede, low energy consumption dan lain sebagainya. Pilot itu kita pakai ketika kita belajar apapun yang belum ada di database kita. Belajar nyetir, belajar main piano, belajar main gitar, belajar main golf dan lain sebagainya. Belum ada di database-nya sehingga otak sadar harus full control untuk yuk kita liatin satu-satu. Dan ketika kita ngelakuin itu, makanya kita nggak bisa di-distract gitu ya. Lagi belajar nyetir, diajak sambil ngomong, bingung, ntar dulu, nih gue belok kiri apa kanan? Ntar dulu, gue lagi mau masukkan persneling, dan lain sebagainya. Karena itu tadi,
sayangnya conscious mind kita, pilot mode kita itu punya bandwidth yang terbatas, jauh lebih kecil dibanding autopilot gitu ya. Nah, sementara autopilot itu terjadi ketika semua hal yang kita pelajari itu udah jadi kebiasaan. Kita udah fasih, udah bisa ngelakuinnya bahkan disambi. Contoh, bisa nyetir sambil makan, sambil dengerin radio, sambil teleponan, sambil ngelihat ada lawan jenis menarik gitu ya di pinggir jalan gitu ya. Kita bisa tetap fokus sama ngelakuin segala macam itu tanpa terus habis itu kita jadi kecelakaan gitu ya. Karena itu tadi, karena memang ketika udah masuk autopilot itu bandwidthnya gede dan kita bisa multitask gitu. Nah, apapun yang berulang itu pasti akan diprogram untuk didorong jadi autopilot gitu. Tujuannya ya tadi conserve energi gitu ya, bikin kita hemat, dan pilot itu nggak bisa multitasking sementara autopilot bisa gitu. Jadi buat kita untuk bisa conserve energi, dorong aja semua sebanyak-banyaknya ke autopilot gitu ya. Nah, maka dari itu kunci untuk bisa ngebangun autopilot adalah pengulangan. Apapun yang berulang akan jadi program yang bisa di autopilotin gitu, bisa jalan dengan sendirinya gitu ya. Dan makanya belajar apapun harus diulang-ulang supaya kita kebentuk muscle memorinya gitu ya. Terus jam terbang tuh dibanyakin, dan ini penting banget gitu ya, supaya terus habis itu kita bisa mulai, dan kadang-kadang kombinasinya dirubah supaya kita bisa melihat patternnya dan kita bisa ngerti lebih mantap gitu ya. Nah, balik lagi ke teori dan praktek, apa hubungannya sih teori versus praktek terhadap cara berpikir ini gitu. Nah, teori itu didapat dari autopilot. Kenapa? Karena teori maksudnya di proses otak ya. Teori itu belum ada database-nya. Ketika kita ada teori yang udah ada database ya. Artinya teori-teori baru yang kita pelajarin kan belum ada database di otak kita. Sehingga pilot akan berusaha untuk mencerna gitu ya. Dia benar full control gitu, diperhatiin gitu, dan prosesnya runut gitu kan. Dikasih tahu dulu, dicerna, diulang jadi database. Begitu hafal dia baru masuk ke autopilot. Gitu. Contohnya kalau orang belajar bahasa Inggris, orang-orang yang belajar dengan pilot mode itu adalah pilot itu teori ya. Jadi kalau orang belajar, orang yang kuat teori biasanya pilotnya banyak dominan gitu ya. Kalau orang belajar bahasa Inggris itu belajar grammar. Strukturnya gimana sih? Apa yang boleh, apa yang enggak gitu kan. Kalau conditional sentence gimana, kalau gerund tuh gimana dan sebagainya gitu ya. Tapi bahkan ketika grammar hafal, vocabnya bagus gitu ya, ada aja orang yang tetap nggak bisa ngomong, begitu ngomong gagap. Karena ngomong itu bukan sekedar teori, ngomong itu bukan sekedar pengetahuan, teori is pengetahuan. Ngomong itu adalah keterampilan gitu. Nah, maka dari itu ada orang-orang yang belajar bahasa Inggrisnya dengan udah nggak usah dikasih grammar aja, dia dengerin nonton YouTube gitu ya kan, kita lihat ada beberapa YouTuber gitu kan, cuma ngeliat dari YouTube terus habis itu bahasa Inggrisnya bagus. Itu adalah proses belajar dengan autopilot. Jadi memperhatikan, ngerekam, terus habis itu ngereplikasi gitu kan. Kalau di kerjaan marketing, orang-orang inilah yang orang-orang bisa praktek tapi nggak ngerti teori. Kerja jadi anak event, dikasih tahu nih lo ngelakuin ini ya, lo ini ya, lo ini, tanpa tahu ini tuh buat apa sih gitu. Udah lakuin aja. Begitu dia lakuin terus dia apal. Manage sosial media, udah lo lakuin ini ya, tanpa dia tahu kenapa sih gue manage sosial media harus gini. Terus ya udah itu jadi kebiasaan, jadi database gitu. Tapi begitu dia tanya, lo kenapa ngelakuinnya gitu, nggak tahu. Dia nggak tahu teori marketingnya. Tapi ini bisa, karena ini berupa keterampilan, dilakuin terus-menerus bahkan tanpa dia tahu, akhirnya dia bisa jadi orang yang sukses dalam konteks itu, dalam situasi yang sama gitu ya. Karena terus habis itu terbentuk muscle memory, orang jadi ya udah tinggal jalan aja dan sebagainya gitu ya. Sama kayak tadi belajar bahasa Inggris gitu ya, begitu ngedengerin gitu, nggak belajar grammarnya, terus ngerekam, terus habis itu ngereplikasi, terus bisa ngomong gitu ya. Orang-orang kayak gini bisa gitu. Nah, kalau gitu pertanyaannya lebih bagus yang mana gitu, yang teori apa yang praktek gitu. Untuk kelompok teori yang kita perlu ingat adalah muscle memory itu harus dibentuk, dan ini lebih dari memori gitu. Kalau kita tahu teori nyetir ya, bahwa masukin nih kalau mobil manual ya, tutup kopling dulu, masukin persneling, gas pelan-pelan sambil kopling dilepas pelan-pelan gitu ya. Tapi begitu dilakuin apa semudah itu? Sama sekali enggak. Jadi pengetahuan terhadap gimana caranya nyetir itu berbeda sama keterampilan nyetir. Jadi sama kayak saya waktu itu ngomong di episode kapan gitu ya, soal positioning, soal bahwa marketing is a soft skill. Orang ngerti positioning, banyak orang ngerti bahwa positioning adalah membangun persepsi tentang brand di benak konsumen. Tapi apa abis itu orang bisa bikin positioning? Enggak gitu. Pengetahuan terhadap sesuatu, terhadap definisi sesuatu tidak menjamin kita bisa melakukan dengan baik gitu. Maka dari itu
inilah yang jadi hambatan orang-orang teori. Kalau lu cuma tahu, lu nggak dilatih, keterampilannya nggak terbentuk, akhirnya lu nggak bisa mempraktekkan. Nah, gimana dengan kalau gitu bagusan orang-orang yang praktek dong ya, gue nggak perlu tahu teori, tahu-tahu bisa gitu ya? Nggak juga gitu ya, karena banyak hal yang kayak contoh gini deh ya. Suatu saat gue ditanya sama istri gitu ya, caranya parkir paralel gimana sih? Dia nggak begitu bisa, gue bisa, udah ya udahlah, mau parkir paralel gimana pun bisa gitu. Gue bisa ngelakuinnya, tapi suruh jelasin bingung gitu, kayak gue putar setirnya tuh pas kapan ya? Nggak ada, karena itu bener-bener udah feeling gitu ya, yang dilatih melalui muscle memory. Nah, jadi kelemahannya di situ. Walaupun gue bisa ngelakuin, gue bisa parkir paralel, tapi gue akhirnya tidak bisa mereplikasikan itu ke orang-orang yang nanya gitu loh. Nah, ini juga sama, marketing, orang marketer juga sama. Marketer itu kan pasti pengen naik pangkat, apapun posisinya sekarang. Dan ketika dia naik pangkat, dia harus bisa replikasi itu ke bawahnya. Gitu. Nah, kalau dia tidak punya teorinya, dia tidak punya frameworknya, gimana dia bisa replikasi itu? That's why makanya tahu teori aja, tahu praktek aja tuh habis itu ya repot gitu loh. Satu, nggak bisa replikasi. Yang kedua adalah kalau situasinya berubah, market bisa berubah. Oh, lagi krisis nih, lagi mau resesi, kita cut budget ya. Nah, dengan cut budget yang kemarin biasa dilakuin tuh sekarang nggak bisa dilakuin, terus akhirnya kebingungan karena nggak tahu teorinya. Jadi hal-hal kayak gitu, termasuk kayak gini, kalau kita bisa nyetir mobil matic gitu ya kan, kaki kiri ini dipakai, mobil manual maksudnya, kaki kiri ini kan dipakai cuma buat nginjek kopling ya, kaki kanan itu gas sama rem. Terus habis itu kita disuruh bawa mobil matic, ya kaki kirinya aja yang istirahat, gas sama rem tetap dipegang sama kaki kanan. Tapi coba kalau disuruh, ya lo kan udah biasa nyetir mobil manual, sekarang lo nyetir mobil matic tapi satu kaki, jadi kanan pegang gas, kiri pegang rem, itu pasti berantakan. Karena feeling untuk nginjek rem itu pelan-pelan. Kalau kopling itu langsung gitu kan, sehingga ketika biasa nginjek rem cepat, nginjek kopling cepat terus nginjek rem begitu, akhirnya jadi ngerem mendadak. Gitu. Jadi ini muscle memory. Jadi ketika kita bisa nyetir mobil manual, terus begitu mobil matic kan konteksnya dirubah, tapi ada yang dirubah, terus kita ngelakuin hal yang sama, terus kita jadi belajar lagi dari nol. Jadi itu tadi gitu, marketing pun juga sama gitu kan. Kita harus ngerti bahwa knowledge itu beda sama skill. Kedua-duanya tuh sama-sama dibutuhkan gitu kan. Tahu aja nggak jamin kita bisa gitu loh. Tapi bisa aja juga nggak jamin kita tahu, dan ketika kita nggak tahu terus akhirnya kita nggak bisa, kita harus belajar lagi ketika konteksnya berubah, kita belajar lagi ketika pindah kategori, pindah bisnis dan sebagainya gitu. Apalagi kita akhirnya jadi nggak bisa bikin tim performing karena dia nggak tahu gitu kan, nggak tahu kenapa ini harus dilakuin. Yang kita lakuin cuma list of item nih ya, lo lakuin ini, lo lakuin ini gitu ya. Tapi kenapa itu dilakuin kita nggak tahu gitu. Jadi sama kayak apa ya, kayak analoginya mungkin kayak orang baca buku kan, pasti pernah ya baca beberapa lembar gitu ya, tapi nggak masuk ke kepala gitu. Gue sadar gue baca tapi kok nggak masuk ya. Nah itu karena apa? Karena otak pilotnya ngebaca kata by kata, tapi otak pilotnya lagi ngawang-ngawang mikirin yang lain, ngelamun apa gitu, sehingga nggak bisa. Nah maka dari itu sebenarnya kesimpulannya, marketer yang bagus itu harusnya punya keduanya. Marketer yang bagus itu bisa ngelakuin sesuatu secara pilot dan autopilot karena konteksnya bisa berubah. Ketika konteksnya nggak berubah, kita pakai autopilotnya gitu ya. Tapi cara ngejelasin ke timnya itu pakai pilot karena udah ada strukturnya. Pilot yang bisa ngerunutin, strukturnya kayak begini. Ketika konteksnya berubah, autopilot akan kebingungan. Tapi pilot lagi yang ngedorong, konteksnya berubah nih, ini jadi gini-gini nih ya. Autopilotnya ngikut untuk hal-hal yang tidak berubah. Jadi dua hal itu penting, dan caranya untuk bisa ke sana tuh sebenarnya begitu. Nah, apa yang kita bisa lakuin kalau kita sekarang cuma jago teori, ya udah banyakin praktek, simple gitu. Nah, gimana kalau gue prakteknya udah jago nih, hasilnya bagus gitu, tapi suruh teori nggak bisa. Nah, langkah pertama sebenarnya coba runutin apa yang kita lakuin dan cari connection-nya tuh apa sih? Kenapa gue butuh ini? Ini yang bikin berhasil apa? Itu satu. Terus kedua, cari referensi, belajar soal teori. Dari sana nanti baru kita bisa connecting di dot. Yang kemarin gue lakuin di kerjaan tuh teorinya ini. Jadi nyambung, dan semakin kita baca terus kita semakin cepet nyambunginnya, dan akhirnya kita jadi marketer yang holistik, bukan cuma bisa ngelakuin, bukan cuma bisa teori, tapi bisa kedua-duanya.